Oke pemirsa hidup saya Dr. Ekles, nah kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya asam urat. Nah ini mungkin menjadi yang hal umum bagi sebagian masyarakat yang pernah mengalaminya. Mungkin Anda pemirsa salah satunya. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Ihsan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Halo dokter. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lutut aman ya? Amannya lutut ya? Alhamdulillah aman juga. Bukan asam urat. Bukan asam urat ya. Ini asam urat menjadi apa ya? Penyakit sejuta umat kadang-kadang. Sebagian masyarakat tahu nih asam urat. Nah, apakah semua orang beresiko terkena asam urat? Dan mungkin ada orang-orang tertentu mungkin yang beresiko tinggi, dokter. Gimana, dokter? Iya. Memang ini sejuta umat karena banyak yang sedikit-sedikit bilang kayaknya asam urat nih. Ini sakit, ini kayaknya asam urat nih. Ya. Padahal itu banyak salah, banyak mitos loh mengenai asam urat ini. Jadi istilahnya aja, ini karena dilakukan penterjemahan langsung dari uric acid. Bukan uric acid, acid itu asam, uric itu diterjemahkan jadi urat gitu. Iya. Agak beda dengan pengertian urat kita sehari-hari. Oke lah, kita pakai istilah asam urat. Jadi dikatakan asam urat kalau kadar asam uratnya lebih dari 7. Lebih dari 7, oke. Normalnya kan biasanya 6,7, 6,8. Jadi kalau tinggi, ya berarti asam urat. Jadi artinya penyakit asam urat itu adalah kadar asam uratnya tinggi. Benar. Nah, kenapa sih orang bisa ada asam urat tinggi? Satu, karena produksinya yang tinggi atau pengeluarannya yang kurang. Jadi numpuk di dalam badan. Nah, siapa yang bisa mengalami itu? Ada banyak faktor. Satu, genetik. Ya. Yang kedua, laki-laki. Oh, laki-laki lebih banyak ya? Iya, bisa perbandingan 4:1, lebih banyak laki-laki daripada perempuan terkena penyakit asam urat. Hal yang lain, obes, orang kegemukan, orang yang kurang bergerak. Kemudian ada di daerah geografi tertentu yang bisa terkena asam urat. Jadi itu hal-hal yang bisa membuat kadar asam urat seseorang tinggi. Jadi kalau pertanyaannya, apakah semua orang bisa? Semua orang bisa, tapi ada yang beresiko tinggi. Sehingga dikatakan mungkin kejadian asam urat ini pada 30%, 40% orang bisa terjadi. Bisa terjadi. Oke. Jadi memang dalam kata lain, selain tadi ada genetik, berhubungan juga dengan faktor lifestyle ya? Iya, betul sekali. Yang benar ya, karena memang sekarang ini banyak penyakit metabolik ya? Betul. Termasuk asam urat. Betul. Sebagian orang yang pernah mungkin mengalami asam urat, apalagi mungkin pemirsa, udah tahu mungkin ada gejala-gejalanya ya di sendi-sendi dan sebagainya. Tapi mungkin pemirsa ingin tahu lebih jelas, apa sih gejala khas dari asam urat, dokter? Nomor satu yang harus dipahami bahwa sebagian besar kondisi asam urat naik ini justru tanpa gejala. Itu satu harus dipahami. Yang kedua, karena pertanyaan Dr. Ekles ini mengenai gejala, gejala yang paling khas dari asam urat tinggi ini adalah nyeri, kemerahan di sendi. Ini yang disebut sebagai artritis gout. Artritis gout. Benar. Artritis gout itu paling sering mulainya di sendi jempol kaki. Di sendi jempol kaki. Seringnya salah satu, bisa dua-duanya di jempol kaki. Itu akan terlihat merah dan bengkak. Disentuh aja nyeri. Pakai sepatu nggak kuat karena nyeri. Sendi lain bisa terkena. Pergelangan kaki, lutut, sendi jari. Tapi yang dominan biasanya adalah di jempol kaki. Di kaki ya. Kenapa bisa sendinya nyeri? Karena asam urat yang tinggi ini akan menghasilkan kristal. Jadi kalau dilihat pakai mikroskop kayak kristal-kristal. Benar. Itu, nah kristal itulah yang menumpuk di sana bikin radang dan nyeri. Di sendi, sekali lagi di sendi. Tadi kan Dr. Ekles menyebutkan di sendi-sendi mana. Di masyarakat seringkali bukan sendi loh. Pigangnya pegel, ini dibilang asam urat nih. Ininya pegel, ini asam urat nih. Jadi sering rancu antara asam urat dan urat. Otot kita kan seringkali disebut sebagai urat. Nah, otot sakit, uratnya yang sakit. Benar. Itu bukan asam urat. Setuju. Karena asam urat itu adanya di sendi. Ini perlu diperhatikan masyarakat, ingat asam urat itu terjadi di sendi. Iya, ya? Betul. Bukan di daerah lain. Iya. Kalau daerah lain berarti bukan asam urat, dokter bukan asam urat. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan pemirsa, apalagi yang sudah mengalami asam urat ya, atau asam urat yang tinggi. Ini bisa berakibat fatal, dokter? Ya, sebetulnya efek asam urat itu ada di tempat lain selain sendi. Tapi kita bicara sendi dulu. Tadi karena kita udah bahas gout arthritis atau di sendi. Tentunya ini akan membuat aktivitas terganggu. Nyeri jalan. Itu jalan harus pelan-pelan, pakai sepatu nggak bisa,
orang-orang yang sakit gout ini udah tahu deh. Biasanya pada hari dia serangan dia pakai sendal. Nah, pada yang lebih berat, kalau dia sudah sering berulang, terjadi deformitas sendi. Sendinya menjadi berubah bentuk menjadi kaku, melengkung dan sebagainya. Jadi ini yang fatal. Ini tentunya tidak mengancam nyawa. Separah apapun sendi, nggak ada orang meninggal karena sendinya sakit atau kalau sendinya jadi kaku. Lokasi kedua asam urat ini bikin masalah adalah di ginjal. Karena bisa bikin batu urat. Nah, jadi ada batu karena asam urat. Dan biasanya juga tentu tidak mematikan, tapi paling membuat ginjal menjadi rusak, infeksi dan sebagainya. Tapi yang lain adalah ternyata di posisi asam urat ini bisa menyebabkan kerusakan di jantung, kerusakan di otak, sehingga memicu untuk penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, ini yang fatal. Tapi yang kita tahu selama ini adalah artritis gout ini kan. Di sendi tentunya tidak berakibat fatal, tapi kenyamanan kehidupan sehari-hari ya. Kualitas hidup terganggu. Iya. Menarik nih dok, kita membahas asam urat, karena mungkin pemirsa banyaknya yang mengalami asam urat. Tapi ada fakta mitos yang beredar di masyarakat tentang asam urat. Nah katanya kalau kita makan jeroan, sayur-sayuran hijau, atau mungkin protein tinggi, kacang-kacangan, menyebabkan asam urat. Ini fakta atau mitos, dokter? Setengah fakta, setengah mitos. Nah, gimana ini, dok? Jadi, kita balik lagi ke sejarahnya tadi. Asam urat itu merupakan produk hasil metabolisme satu zat namanya purin. Ya. Mungkin juga udah banyak, makanan mengandung purin, ini mengandung purin. Purin itu apa sih? Purin itu senyawa, atau molekul yang kemudian membuat DNA, RNA. Jadi hampir semua zat itu ada purinnya. Nah, sekarang yang mana yang purinnya tinggi? Karena purinnya tinggi, asam uratnya akan menjadi tinggi. Daging yang kita makan itu memang tinggi purin. Oleh karena itu, begitu masuk tubuh, akan menghasilkan olahan asam urat yang juga tinggi. Jadi betul dia tinggi purin. Yang lebih tinggi lagi dari daging itu ya daging sapi, daging kambing, daging babi, daging ayam itu tinggi purin. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah isi perutnya. Oh, jeroan tadi berarti? Jeroannya tadi. Jadi betul bahwa jeroan dan daging tinggi purin akan bikin tinggi asam urat. Ya, jeroan lebih tinggi daripada daging. Daging juga tinggi. Nah, yang sering ditanyakan adalah bagaimana dengan sayuran? Sayuran hijau apalagi? Betul. Saya nggak makan daging, nggak makan sayuran, makan apa lagi? Sayuran juga tinggi purin, kacang-kacangan juga tinggi purin. Tetapi ternyata purin dalam sayuran tidak membuat asam urat tinggi, tidak membuat artritis gout. Jadi salah pendapat bahwa kalau asam urat tinggi jangan makan sayur. Memang hewani, daging jangan, kurangi. Tetapi sayur silahkan dimakan. Walaupun tinggi purin ya dok? Iya, betul. Karena tidak berpengaruh terhadap asam urat. Tidak berpengaruh terhadap asam urat. Jadi begitu masuk tubuh, purin itu akan diolah dengan mekanisme yang berbeda, sehingga yang sayur ini sebetulnya tidak membuat artritis gout lah. Nah ini menarik nih, pemirsa harus wajib simak dan memilih ya. Ternyata kalau daging memang harus dikurangi, apalagi jeroan, tapi sayuran hijau silakan dimakan. Silakan, karena juga bagus untuk tubuh ya. Iya, betul. Oke dokter, nah ini nih, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan jika kita terkena serangan asam urat, dok? Ada 3 tahap mungkin ya. Satu, kalau kadar asam urat tinggi gitu ya, check up, ternyata asam uratnya tinggi, padahal nggak ada keluhan apa-apa. Terus encok-encok, pegel-pegel karena salah duduk, cek asam urat tinggi. Itu bukan asam urat tinggi dengan serangan artritis gout. Tapi tadi kan mitos, salah. Jempolnya kan nggak ada masalah, sendinya nggak ada masalah. Misalnya tadi batas saya katakan 6,7 laboratorium, lalu ketemu 8, 9, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu minum obat asam urat, nggak perlu panik, santai aja, minum aja yang banyak. Minum aja yang banyak, itu yang tidak bergejala berarti? Itu yang disebut hiperurisemia asimptomatik, asam urat tinggi tapi tanpa simptom. Nah yang kedua, jempolnya sakit nih, ternyata dicek bener asam uratnya tinggi. Satu, jempol senolnya kompres dingin, anget tuh jempol tuh kalau dipegang, jadi kasih kompres dingin. Yang kedua, minum obat anti nyeri, anti inflamasi non steroid, atau orang awam kenalnya obat rematik. Minum obat rematik karena apa? Karena obat ini ada anti nyerinya, ada anti radangnya. Ada lagi obat namanya colchicine yang
sifatnya anti radang. Ya. Justru sebetulnya pada saat serangan itu tidak boleh buru-buru minum obat penurun asam urat. Tenangin dulu sendinya. Nanti kalau udah merah-merahnya berkurang, baru minum obat penurun asam urat. Karena teoritis minum obat asam urat itu membuat malah lari ke sana gitu. Jadi jangan minum obat-obat asam urat. Menurunkan asam urat. Redakan dulu nyeri-nyeri. Nah, yang ketiga, langkah-langkah kalau sudah jadi kronik. Nah, kalau udah jadi kronik tentunya kita minum obat penurun asam urat, kemudian mengurangi faktor resiko yang di awal tadi sudah kita bahas agar ini aman, stabil. Karena dia bisa terpicu muncul lagi. Oke. Ada tuh gejala yang mungkin sering ditanyakan, mungkin ke dokter juga, yang sudah terjadi efek samping kayak tofu atau itu bisa diatasi, dokter? Kadang kalau sudah berat nggak bisa. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan pembedahan oleh ortopedi. Oke, jadi pentingnya tuh pencegahan ya, dokter? Betul sekali. Ya, supaya tidak terjadi efek samping kayak tadi ya. Nah, berhubungan dengan itu, dokter, ini nih kita sebagai orang yang belum ada asam urat nih, gimana pencegahannya supaya tidak mengalami asam urat tinggi ataupun terjadi gout arthritis? Muncul pertanyaan, apakah saya perlu cek asam urat? Ya. Sebetulnya tidak terlalu dianjurkan. Tapi kalau ada faktor resiko kardiovaskuler, karena dia memicu salah satu faktor untuk penyakit jantung atau penyakit metabolik, nggak apa-apa dicek asam uratnya. Karena ada yang berpendapat bahwa kalaupun nggak ada gout, tapi dia ada penyakit jantung, asam uratnya lebih dari 9, minumlah obat penurun asam urat. Bukan untuk goutnya, tapi untuk jantungnya. Oke, dia udah cek, ternyata nggak ada asam urat atau naik-naik sedikit. Apa yang bisa saya lakukan supaya nggak naik asam urat saya? Jangan obesitas, exercise-nya cukup, minumnya cukup. Asam urat naik pun dianjurkan minum cukup supaya nggak mengkristal jadi batu di ginjal. Jadi itu beberapa pencegahan. Otomatis segala penyebabnya tadi ya itu harus kita kurangi ya. Lifestyle, exercise dan sebagainya. Oke, terima kasih Dokter Ihsan, informasinya sangat lengkap. Sama-sama. Sehat selalu, Dokter. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Dokter Ihsan tentang pentingnya kita untuk menjaga lifestyle kita supaya salah satunya terhindar dari asam urat yang tinggi. Nah, sudah 1 jam kita bersama Anda. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap hari Jumat jam 9.30 hanya di TV One.